Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 kelas D PGSD 2020 yang beranggotakan 3 orang akan memperkenalkan masing-masing dari kami. Nama saya Pilka Desiana Ampun. Di sini topik pembahasan kami mengenai bagaimana perkembangan penyesuaian diri peserta didik di lingkungan sekolah. Menurut saya sendiri, penyesuaian diri di sini diartikan sebagai bentuk adaptasi individu terhadap lingkungan yang baru atau keadaan baru yang mengharuskan individu tersebut harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan penyesuaian diri yang akan kami bahas di sini yaitu penyesuaian diri peserta didik dalam menghadapi keadaan di mana ia kesulitan beradaptasi di lingkungan sekolah. Dan di sini kami juga akan memberikan upaya-upaya apa saja yang akan kami lakukan sebagai calon guru dan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dirasakan peserta didik tersebut atau bisa disebut untuk menyesuaikan diri. Permasalahan yang biasanya timbul pada peserta didik saat belajar di kelasnya, misalnya ada seorang siswa, disebut saja namanya Tania. Namun dia selalu merasa dirinya kurang mampu bersaing dengan teman-teman di kelasnya, dan dia juga merasa gurunya akan lebih memperhatikan murid-murid yang lebih pintar atau lebih berprestasi dibandingkan murid-murid yang biasa saja. Suatu saat pembelajaran di kelas selesai, guru matematika di kelasnya memberikan pertanyaan. Tania sebenarnya sudah mengerti dan mengetahui apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun, karena merasa gurunya hanya berfokus pada murid-murid yang pintar saja, maka dia tidak jadi mengutarakan jawabannya meskipun dia sudah mengetahuinya sebelumnya. Nah, di sini sebagai seorang guru, kita harus menunjukkan bahwa di dalam kelas tidak ada istilah diskriminasi terhadap siswa. Kita harus memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menunjukkan bakat dan kemampuannya masing-masing. Misalnya, kita dapat bertanya, apakah ada yang bisa menjawab? Itu. Atau kita bisa memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengutarakan jawaban mereka masing-masing secara bergiliran. Nah, dan sebagai guru, kita jangan pernah menyalahkan jawaban para siswa meskipun jawaban itu memang salah. Karena itu akan membuat mereka tidak percaya diri ke depannya saat ditanya guru lagi. Kita dapat berkata, jawabannya bagus, namun kurang tepat. Apakah ada lagi yang bisa menambahkan jawaban Tania? Misalnya seperti itu kan. Lalu setelah itu kita melengkapi jawabannya di akhir pembelajaran, seperti itu. Sebagai seorang guru, kita harus sering-sering memberikan pujian kepada anak didik kita agar kepercayaan diri mereka bisa tumbuh. Lalu solusi yang kedua, biasanya memberikan pengarahan yang baik. Seorang guru biasanya memberikan pengarahan yang baik bagi siswanya supaya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa ingin tahu dalam diri siswa. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru itu biasanya selalu memberikan pengarahan kepada para siswa yang dapat memotivasi para siswa dalam belajar. Biasanya di dalam kelas, terutama anak SD, pastinya ada yang pemalu dan seringkali berdiam diri, juga sulit berbaur dengan teman lainnya. Nah, di sini guru harus dapat mengajak anak tersebut berbaur dengan teman sebayanya. Misalnya, melakukan kegiatan pembelajaran itu sambil bermain, tapi dalam bentuk kelompok, contohnya tarik tambang, bermain bola juga, karena itu bentuk kelompok juga. Ya, permainan yang dapat mengasah kerjasama antar peserta didik sehingga rasa kepercayaan dirinya akan tumbuh dan dia tidak akan malu lagi untuk berbaur dengan lingkungannya. Dan juga kita sebagai guru harus memiliki ide-ide dan dapat membuat cara belajar yang sekreatif mungkin agar rasa keingintahuan siswa atau anak didik kita dalam pembelajaran tersebut dapat meningkat dan semangat belajarnya dapat tumbuh. Nah, sekian dari saya mengenai apa itu penyesuaian diri, permasalahan penyesuaian diri dan upaya mengatasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dari kelompok 9. Saya bersama teman saya Pilka Desiana Ampun dan Fadilah Hasanah Siregar. Dalam proyek kali ini, kami membahas mengenai perkembangan penyesuaian diri.
yakni membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi penyesuaian diri peserta didik. Sebelum ke upaya-upaya yang dilakukan guru, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari penyesuaian diri itu sendiri. Penyesuaian diri merupakan seorang individu yang telah belajar bereaksi terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya dengan cara-cara yang matang, efisien, memuaskan dan sehat, serta dapat mengatasi konflik mental, frustasi, kesulitan pribadi, dan sosialnya. Penyesuaian diri sendiri dilakukan untuk bagaimana kita dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan, sosial, orang di sekitar kita, itu sangat dibutuhkan. Karena kita sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Selanjutnya di sini saya akan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi kesulitan penyesuaian diri peserta didik, terutama dalam hal belajar mengajar. Yang pertama itu, guru dapat melakukan proses pembelajaran yang aktif dan identik dengan kebersamaan, supaya penyesuaian diri terhadap masing-masing peserta didik dapat terjalin dengan baik. Dalam upaya ini akan ada berbagai macam hambatan yang akan didapati oleh guru, seperti menghadapi murid yang sangat memiliki sikap pemalu, tidak percaya diri, penakut. Sikap ini dapat terjadi karena kurangnya rasa yakin dan percaya diri seorang anak tersebut terhadap dirinya sendiri. Untuk itu, di sini peranan guru sangat dibutuhkan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan diri seorang anak tersebut. Di sini, guru harus lebih berperan aktif dalam meningkatkan kepercayaan diri terhadap anak. Seperti contohnya, kita sebagai calon guru harus lebih sering mendekatkan diri kepada anak tersebut, mengetahui apa hambatan yang menyebabkan dirinya kurang percaya diri, sehingga kita akan dapat memupuk kepercayaan diri pada anak tersebut, yang menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan teman-temannya yang lain. Yang selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan penyesuaian diri pada peserta didik, yakni dengan menggunakan metode atau alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar peserta didik. Upaya ini sangat diperlukan, karena peserta didik sangat menyukai hal-hal yang baru dan menarik. Pembelajaran teori saja tidak cukup. Hal itu akan menyebabkan bosan. Murid akan merasa bosan akan pelajaran jika tidak dibarengi dengan praktek. Untuk itu, sangat dibutuhkan metode mengajar dengan menggunakan misalnya seperti alat musik, atau tidak, bisa saja kita sebagai calon guru mengajak peserta didik terjun ke lapangan untuk melihat alam sekitar, mempelajari tentang bagaimana lingkungan ekosistem tersebut berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hambatan yang sering didapati guru dalam metode mengajar ini yakni mungkin sebagian murid akan merasa tertekan ataupun merasa memiliki rasa takut untuk menjelajahi alam luar sekolah mereka, karena mungkin sebagian anak takut ini, takut itu. Untuk itu kita sebagai calon guru akan berperan sangat penting dalam hal ini. Seperti kita harus meyakinkan kepada murid-murid kita tentang semuanya akan baik-baik saja selama ibu berada di sini, seperti itu. Dan kita harus juga mementingkan keselamatan para anak didik kita, karena kita sebagai guru kita memiliki tanggung jawab yang besar. Apabila anak tersebut berada di sekolah, kitalah yang menjadi pengganti orang tua anak tersebut selama mereka berada di sekolah. Untuk itu, merupakan tanggung jawab kita menjaga anak-anak tersebut untuk selamat dan tetap keadaan yang sehat sampai mereka pulang ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilla Sana Siregar. Saya dari kelas D PGSD. Di sini saya akan melanjutkan tugas kelompok project yang bermaterikan tentang penyesuaian diri. Jadi di sini kami akan membahas tentang upaya-upaya seorang guru dalam mengatasi kesulitan penyesuaian diri peserta didik dalam proses belajar. Untuk pertama kali itu pengertian dari penyesuaian diri sendiri. Penyesuaian diri adalah interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan orang lain dan dengan lingkungan kita.
Penyesuaian diri merupakan proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan-tuntutan, baik dari dalam diri sendiri atau dari lingkungannya. Dengan kata lain, penyesuaian diri adalah usaha individu agar berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, konflik, dan frustasi yang dialaminya dalam dirinya sendiri. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik adalah orang yang dengan keterbatasan yang dimiliki belajar untuk bereaksi terhadap dirinya dan lingkungannya dengan cara yang matang, bermanfaat, efisien, dan menyelesaikan konflik frustasi maupun kesulitan-kesulitan pribadi dan sosial tanpa mengalami gangguan tingkah laku. Dan di sini kita akan membahas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan seorang guru dalam mengatasi kesulitan penyesuaian diri peserta didik dalam proses belajar. Yang pertama itu ada menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar. Maksudnya di sini, seorang guru itu diharapkan dapat memberikan motivasi belajar kepada anak muridnya, agar anak muridnya tadi tetap bersemangat belajar meraih impiannya. Dengan cara, bila ada anak murid yang kesulitan dalam penyesuaian diri di kelasnya, guru bertanya kepadanya, kamu kenapa nak? Kenapa diam saja di kelas? Jangan diam saja, berinteraksilah dengan teman-temanmu, karena dengan adanya interaksi maka dapat menambah wawasan dan ilmu kita, juga rasa percaya diri dalam diri anak tersebut. Yang kedua itu ada menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Maksudnya di sini seorang guru tuh diharapkan mampu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Maksudnya seorang murid tuh pasti ingin gurunya tuh tidak terus-terusan menjelaskan tentang teori, tapi juga ingin adanya praktek di lapangan, misalnya melakukan observasi. Contohnya seperti belajar matematika, kita buat contoh. Pasti murid bosan jika hanya guru menerangkan tentang teori saja. Pasti mereka ingin adanya praktek. Nah, seorang guru itu diharapkan mampu untuk membuat suasana belajar itu menjadi menyenangkan. Contohnya kayak gurunya tadi berusaha membuat praktek tentang hitung-hitungan menggunakan metode pakai objek, misalnya kayak permen yang dihitung. Misalnya si Andi mempunyai 2 permen, si Budi mempunyai 2 permen, dan didatangkan langsung objeknya tadi permen, agar tadi anak tadi lebih bersemangat dan merasa menyenangkan belajar tadi, agar dia dapat masuk ilmu yang diberikan gurunya ke dalam dirinya sehingga dapat dimengerti. Yang ketiga itu ada guru harus lebih memahami bagaimana karakter dan watak dari setiap anak muridnya, agar guru bisa menentukan model dan metode pembelajaran selanjutnya yang tepat bagi peserta didiknya. Maksudnya, seorang guru tuh diharapkan dapat dan mampu bisa mendekatkan diri terhadap siswanya. Misalnya ada seorang siswa yang berdiam diri saja di kelas. Alangkah baiknya guru tadi memperhatikan siswanya tadi dan menanyakan kenapa alasan dia diam saja di kelas, kenapa alasan dia tidak bersemangat belajar di kelas. Jadi ketika guru tadi sudah tahu alasan anak itu kenapa tidak bersemangat belajar di kelas, guru dapat memberikan metode pembelajaran yang sesuai dengan pribadi anak tadi. Misalnya alasan dia belajar di kelas itu tidak semangat karena dia sering dibully temannya misalnya. Jadi kita kan tahu alasan anak tadi kenapa tidak semangat belajar, rupanya dia sering dibully. Jadi kita bisa membilangkan ke teman-temannya agar berhenti untuk membuli dan sama-sama belajar di kelas itu. Misalnya juga ada seorang anak di kelas yang memiliki daya tangkap yang lemah atau lambat, pasti guru terus harus memberikan perhatian lebih. Contohnya kayak tidak memberatkan dia dalam proses pembelajaran. Misalnya kita bertanya, kamu sudah mengerti? Dan dia jawab, tidak mengerti, sedangkan teman-teman yang lain sudah mengerti. Alangkah lebih baiknya kita berkonsultasi kepada orang tua murid tersebut bahwa anaknya tadi susah nangkap atau sulit untuk menerima pembelajaran. Mungkin saja orang tuanya mau mengikuti anaknya les, dan disitulah kita dapat melakukan pendekatan kepada anak murid tadi, tidak hanya di sekolah tapi bisa juga di luar sekolah dengan mengikuti anak tuh les kepada kita, sehingga ilmu anak tadi dapat lebih bertambah dan dia lebih cepat untuk nangkap, sehingga dia bisa mengimbangi dengan teman-temannya yang di kelasnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari
Materi proyek kami pada hari ini adalah penyesuaian diri merupakan suatu proses untuk mencari titik temu antara kondisi diri sendiri dan tuntutan lingkungan. Manusia dituntut untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial, kejiwaan, dan lingkungan alam sekitarnya. Kehidupan itu sendiri secara alamiah juga mendorong manusia untuk terus-menerus menyesuaikan diri. Penyesuaian diri merupakan suatu proses alamiah dan dinamis yang bertujuan mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sehingga penyesuaian diri dapat diberikan batasan bahwa kemampuan manusia sanggup untuk membuat hubungan-hubungan yang menyenangkan antara manusia dengan lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.